Kekuatan pertahanan timnas Italia mendadak hilang tak bersisa di Euro 2024. Skuad Azzurri gagal meraih satu pun clean sheet hingga akhirnya dipulangkan Swiss pada babak 16 besar. Luciano Spalletti pantas dinobatkan sebagai biang kerok kegagalan Italia mempertahankan gelar juara. Ex-pelatih Napoli ini nekat meninggalkan skema 3 back demi memaksa filosofi menyerang. Hasilnya, skuad Lazionale kehilangan identitas sebagai raja pertahanan di turnamen besar. Bagaimanakah hilangnya magis pertahanan kokoh Italia di Euro 2024? Hancur akibat kesombongan Luciano Spalletti. Kegagalan timnas Italia di Euro 2024 harus ditanggung sepenuhnya oleh Luciano Spalletti. Dirinya dikecam habis-habisan sebagai kambing hitam di balik tersingkirnya skuad Azzurri. Pasalnya Spalletti dianggap terlalu sombong karena memaksa bermain skema 4 back. Pelatih kelahiran Sertaldo ini ingin Italia bermain lebih fleksibel dengan skema 4 back. Padahal para pemain Italia lebih terbiasa bermain dengan skema 3 back. Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, dan Matteo Darmian terlihat bingung menjalankan skema 4 back. Ketiga pemain ini lebih nyaman bermain dengan skema 3 back di Inter Milan. Selain itu, komposisi 3 pemain di jantung pertahanan memang jadi filosofi khas sepak bola Italia. Buktinya, tim-tim negeri pizza mampu bangkit di Eropa berkat skema 3 back. Sebut saja Atalanta yang menjuarai Europa League berkat formasi 3-4-2-1. Sebelumnya ada Inter Milan yang sukses ke final Liga Champions berkat skema 3 back dari Simone Inzaghi. Sontak, Fabio Capello menyebut Spalletti lebih cocok menjadi pelatih klub dibanding timnas. Alasannya karena sang pelatih terlalu sombong memaksa filosofi 4 back. Saat melawan Spanyol, saya melihat Spalletti seperti menjadi pelatih klub. Dia memilih bermain 4 back di lini pertahanan melawan 2 winger terbaik di Euro 2024. Dan kita bisa melihat kalau Spanyol keluar sebagai pemenang, sindir Capello. Bukan hanya mengabaikan skema 3 back, Luciano Spalletti juga meninggalkan filosofi Catenaccio. Sang pelatih sangat bernafsu membuat timnas Italia lebih bermain menyerang. Spalletti tergoda memakai filosofi Napoli saat menjuarai Serie A 2022-2023. Skuad Partenopei saat itu dikenal hobi mendominasi pertandingan dan menyerang habis-habisan. Sayangnya, Spalletti nggak melihat komposisi skuad Azzurri yang berbeda dengan Napoli. Pasalnya, Italia nggak punya winger lincah seperti Vicha Kvaratskhelia yang hobi menusuk dari sayap. Skuad Lazionale juga nggak memiliki striker tajam seperti Victor Osimhen. Meski punya materi skuad yang berbeda, Spalletti tetap ngotot membuat Italia bermain menyerang. Melawan tim-tim yang lebih baik, kami harus berusaha mendominasi penguasaan bola. Tanpa itu, bagaimana kami bisa menang? Jelas Spalletti. Buktinya, skuad Azzurri selalu memenangi penguasaan bola dari 3 pertandingan di Euro 2024. Pasukan biru hanya kalah dominan saat melawan Spanyol di laga kedua grup B. Kekalahan melawan tim Matador ini membungkam kesombongan Spalletti. Pasalnya, sang pelatih sempat berjanji akan mengimbangi dominasi penguasaan bola Spanyol. Sifat keras kepala Spalletti ini langsung dihujat keras oleh Andrea Stramaccioni. Ex-pelatih Inter Milan ini menilai Spalletti telah merusak identitas Gliazzurri. Spalletti nggak dapat menemukan skema yang cocok dengan karakteristik para pemain. Ada terlalu banyak perubahan taktik, dan dia belum menemukan gaya permainan yang tepat, kecam Stramaccioni. Sementara taktik menyerang Spalletti juga dikritik habis-habisan oleh Wayne Rooney. Italia bermain buruk, tampak kekurangan ide ketika memasuki sepertiga akhir. Dan ketika sampai pada 2 penyerang, mereka kurang bergerak, sindir Rooney. Meski dihujat habis-habisan, Spalletti masih punya alasan untuk membela diri. Dirinya merasa nggak punya banyak waktu untuk meracik komposisi terbaik skuad Azzurri. Saya nggak punya banyak waktu untuk mengenal para pemain. Pelatih sebelumnya telah menjalani 20 pertandingan untuk uji coba dan mengenal mereka. Dali Spalletti. Kehilangan identitas sebagai rajanya pertahanan. Strategi menyerang Luciano Spalletti bikin timnas Italia kehilangan identitas sebagai raja pertahanan. Padahal, skuad Azzurri selalu dikenal memiliki pertahanan gerendel anti bobol. Setiap lawan bakal dibikin kesulitan membongkar pertahanan rapat Italia. Faktanya, lini belakang pasukan biru justru gagal meraih satu pun clean sheet di Euro 2024. Skuad Azzurri juga selalu tertinggal lebih dulu dari 4 pertandingan. Bahkan, negara lemah seperti Albania sanggup bikin pertahanan skuad Azzurri kocar-kacir.
Nedim Bajrami sukses menjebol gawang pasukan biru hanya dalam waktu 23 detik. Dirinya berhasil memecahkan rekor gol tercepat di Euro yang sebelumnya dipegang Dmitry Kirichenko. Lemahnya pertahanan Italia juga langsung diobok-obok para penyerang Spanyol di laga kedua. Pasukan biru harus rela dihujani 20 tembakan skuad La Furia Roja yang tampil menggila. Skema aneh Spalletti bikin skuad Lazionale kebobolan lebih banyak dibanding Euro 2020. Gawang Gianluigi Donnarumma sudah dijebol 5 kali sepanjang Euro 2024. Padahal sang kiper hanya kebobolan 4 gol saja hingga partai final di Euro 2020. Bahkan, di edisi ini Italia sukses mencatat clean sheet di semua laga fase grup. Menurunnya kualitas para pemain bertahan jadi faktor kunci di balik kehancuran timnas Italia. Deretan bek yang dibawa Luciano Spalletti gagal menampilkan performa terbaiknya di Euro 2024. Mulai dari Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini, Giovanni Di Lorenzo, hingga Matteo Darmian. Keempat pemain ini kewalahan mengawal pertahanan skuad Azzurri. Menurut Gazzetta dello Sport, lini belakang pasukan biru kekurangan pemain berkualitas. Media lokal Italia ini menyebut hanya Gianluigi Donnarumma yang layak diapresiasi. Gazzetta dello Sport menyebut hanya sang kiper yang layak dipertahankan di skuad Azzurri. Selain Donnarumma, sebenarnya ada Riccardo Calafiori yang tampil cukup apik. Performa melawan Albania langsung membuat namanya meroket tinggi. Calafiori bahkan disebut-sebut punya gaya permainan yang mirip dengan Paolo Maldini dan Alessandro Nesta. Selain itu, menurunnya kualitas pertahanan Italia juga karena menjamurnya bek tengah asing di Serie A. Klub unggulan seperti Juventus bahkan lebih memilih pemain asing. Bremer dan Danilo menjadi nyawa utama di lini pertahanan skuad Sinyonya tua. Sementara AC Milan juga masih mengandalkan bek tengah asing seperti Fikayo Tomori dan Malik Thiaw. Keputusan aneh Luciano Spalletti ini membuat regenerasi lini pertahanan Italia disorot tajam. Sang pelatih dianggap gagal mencari penerus tradisi para bek tangguh skuad Azzurri. Masalah regenerasi pertahanan skuad Azzurri sudah dimulai sejak era Roberto Mancini. Saat itu, sang pelatih masih terus mengandalkan bek veteran untuk bertarung di Euro 2020. Sebaliknya, Mancini justru lebih memilih untuk memperkuat sektor penyerangan. Gara-gara mengabaikan pertahanan, Italia sekarang kesulitan mencari bek tengah berkualitas. Padahal skuad Lazionale dikenal selalu punya pemain bertahan tangguh yang bermental baja. Mulai dari Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, sampai Marco Materazzi. Duet Cannavaro dan Materazzi bahkan sukses mempersembahkan trofi Piala Dunia 2006. Skuad Azzurri juga masih kesulitan mencari pengganti Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci. Kedua pemain ini menjadi salah satu kunci sukses Italia merengkuh trofi Euro 2020. Kombinasi tangguh Chiellini dan Bonucci bikin pertahanan skuad Azzurri sulit ditembus lawan. Selain kokoh di lini belakang, kedua pemain ini juga punya mental pemimpin sejati. Sayangnya, Kurniawan Dwi Yulianto memprediksi Italia bakal kesulitan mencari pengganti kedua bek tengah ini. Setelah era Bonucci dan Chiellini, belum ada bek Italia yang sangat menonjol, kata Kurniawan. Dengan runtuhnya magis pertahanan kokoh, apakah timnas Italia bisa kembali bangkit atau justru semakin terpuruk?